Ketika dia mau naik ke sorga, kembali ke sorga, dia memberikan amanat agung bagi kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Amen. In Matthew 5, Jesus said, "You are the light of the world." Dan dalam Matius pasal 5, Yesus berkata, "Engkau adalah terang bagi dunia ini." And Jesus said that the light has to shine, has to be put upon, so that it can light to everybody. Dan terang itu harus bercahaya. Terang itu harus diletakkan di atas, dan semua orang akan melihatnya. We're not supposed to put the light under the chair. Dan terang itu, pelita itu tidak dinyalakan lalu diletakkan di bawah gantang, Because it cannot light there. karena tidak akan bisa menerangi yang lain. A city has to be on the hill, Harus diletakkan di atas kaki dia atau di atas gunung, so that this light can shine on supaya everybody. terang itu bercahaya. And Jesus said in verse 16 in Matthew 5, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Ayat 16, Matius pasal 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga." Amin. Amen. And the good work is to believe on Jesus Christ and to bring more people into the kingdom of heaven, because Jesus loves all people. Dan perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Mari kita layani orang lain, kita bawa orang lain agar mereka juga mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengasihi semua manusia. You will say, "Okay, what is the gospel? I have such a thick Bible." Ya, apa itu Injil? Yesus telah mati untuk saya. While you were a sinner, Jesus died for you. Sama ketika saudara juga orang yang berdosa, Yesus telah mati bagimu. And He died for every human being. Yesus telah mati bagi setiap orang yang berdosa di dunia ini. Amen. As a matter of fact, there is a word created through the cross. The word cross. It's called, through the word crucifixion, and it's called excruciating. It's coming from the word cross, because Jesus suffered such an immense pain on the cross. Saudara tahu bahwa salib Kristus atau salib itu adalah ya satu penghukuman yang begitu menyakitkan, ya. Jadi kematian dalam salib itu begitu mengerikan, saudara. So there is a word called excruciating, which means such a pain, agony. Jadi kalau dalam bahasa yang lain dikatakan agoni. Jadi penderitaan yang sangat, mungkin penderitaan yang begitu menyakitkan kalau seseorang dihukum digantung dalam kayu salib. My dear brothers and sisters, Jesus died for you and I. Saudara-saudara yang kukasihi, Yesus mati dan matinya di kayu salib. And He did die in vain. Dan kematiannya itu tidak sia-sia. He died to pay the price for our sins. Dia mati di kayu salib untuk membayar harga menebus dosa-dosa manusia. And before He went up to the Father, He gave us the Great Commission in Matthew 28 verses 18 to 20. He said, "All power is given to me in heaven and on earth. Go and preach the gospel to every creature, and teach them, make disciples, teach them everything I taught you, and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And lo, I'm with you till the end of the age." Ya, Yesus disalibkan dan mati, tapi dia 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 5. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Okay, Pastor, you can read it. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan
asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Amin. Amen. God created the whole earth and us. Ya, Wonderful. kita tahu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, langit dan bumi dan semua manusia. We created in His image and likeness, but we sinned against the living God. Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, namun manusia jatuh dalam dosa melawan firman Tuhan. The Bible says that we all have fallen short of the glory of Dan God. firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. And that the wages of sin is death. Dan upah dosa ialah maut. But the gift of God is life eternal in Christ Jesus Tapi our kasih Lord. karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. So God sent His Son on earth that He take our sin on the cross. Jadi And nailed them. Bapa mengutus anaknya itu menanggung dosa seisi dunia. And now everybody who repents and believes the gospel, Dan setiap orang yang mau bertobat, setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan. hallelujah. Haleluya. So let us be obedient. Don't waste your time. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang taat. Jangan menyia-nyiakan waktumu selama di dunia ini. Serve God with all your heart. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu. I want to tell you, sometimes we spend too much time on Facebook, or maybe watching TV, or watching sports, or simply, doing that. But please don't waste your time. Seringkali kita menghabiskan waktu kita dengan banyak perkara-perkara yang tidak terlalu berguna. Ya, kita habiskan waktu kita memakai HP kita, menonton video, sinetron, drama Korea, ya yang lainnya. Tapi seringkali kita tidak menggunakan waktu kita dengan bijaksana, dengan baik. Jesus is coming very soon. Ingat, Yesus Tuhan akan segera datang kembali. We don't want to be ashamed. We want to be caught in doing things that we shouldn't do. Kita tidak mau ketika Tuhan datang kita malu. Kenapa? Karena ketika Dia datang kita sedang melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. We want to hear Jesus telling us, "Well done, good and faithful servant." Kita mau ketika Tuhan datang, Dia akan berkata kepada kita, "Sabaslah, berbahagialah kau hambaku yang setia, yang taat." Remember, everything that you see now will be destroyed quickly. Dan ingatlah, semua yang ada di dunia ini, semua yang bisa kita lihat di dunia ini akan dibinasakan, dihancurkan oleh Tuhan. God will create new heaven and new earth. Tuhan menciptakan langit. Those who trust in Him will be in His presence forever. Dan semua orang yang percaya dan mengasihinya akan bersama-sama dengannya selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. So let us do what we are called to do. Dan mari kita semua lakukan apa yang menjadi panggilan kita. Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Preach the gospel. Beritakan Injil, kabar baik. Serve the Lord Layani Tuhan with Allahmu all your dengan heart segenap hatimu. and wait on Him. Dan mari kita menantikan kedatangannya dengan And He will renew your strength. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati. God bless you. Tuhan memberkati. God bless you. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. We love you and Jesus loves Kami you. mengasihi saudara dan Tuhan lebih mengasihi saudara. Yesus kasihmu. Yesus mengasihimu. Mengasihimu. Thank you. Thank you, Pastor. Thank Hallelujah. you, Evangelist.